Ada yang kenal sama seledri Jepang alias Ashitaba? Tanaman hijau ini berasal dari Haichijo Island, si pulau panjang umur. Penduduk di pulau ini terkenal dengan umur panjangnya yang mencapai usia 90 tahun. Rahasianya, ya daun Ashitaba yang mengandung antioksidan tinggi yang bermanfaat untuk booster imun dan melawan virus penyakit. Ashitaba juga memiliki kandungan antibakteri, anti kanker, anti tumor, dan bikin awet muda. Sekarang tanaman ini sudah tumbuh subur di Indonesia loh, tepatnya di Trawas, Jawa Timur. Tanaman ini memang belum umum dikonsumsi masyarakat Indonesia. Tapi kalau di Jepang, tanaman ini eksis banget. Biasanya digunakan sebagai bahan makanan dan juga obat. Makanya panen Ashitaba di sini juga diekspor ke Jepang untuk memenuhi kebutuhan Ashitaba di sana. Ashitaba ini akan diolah menjadi tepung yang bisa diolah lagi sesuai selera. Kenalan lebih dekat sama Ashitabanya yuk, kita kemon! Trawas yang merupakan kaki gunung Welirang memang pas banget nih untuk ditanami tanaman Ashitaba. Uniknya, waktu tanam dan panen tanaman ini tidak terlalu lama. Dalam waktu 2 bulan sekali, Ashitaba sudah bisa dipanen. Untuk dijadikan tepung, tanaman yang diambil adalah tanaman yang tidak terlalu muda, tapi juga tidak terlalu tua. Pokoknya sedang-sedang saja. Nah, kalau sudah dipetik, tinggal ditimbang deh, lalu dicuci. Dengan begini, daun Ashitaba siap untuk dikirim ke pabrik pengolahan tepung Ashitaba. Yuhu! Aduh, Pak Oga mana sih nih? Masa Unyil ditinggal sendirian di kebun gini? Hah, nggak setia kawan banget. Aduh, kok hawanya dingin gini ya? Unyil ngerasa ada yang ngeliatin deh. Tapi nggak ada orang. Ciluk. Ada setan. Ya ampun, Pak Oga. Apaan sih? Unyil kan jadi kaget. Wow, Denunya kaget apa takut? Ayo, jadi anak nggak boleh penakut, Den. Kayak Pak Oga dong. Justru setan yang takut sama Pak Oga. Ya udah deh, Pak Oga aja yang panen sendirian. Unyil mau pulang aja. Ya, Denunya kok ngambek sih? Baiknya, Ashitaba langsung diolah setelah dipanen. Tapi kalau stoknya masih banyak, Ashitaba harus disimpan dulu di ruang pendingin dengan suhu di bawah 25 derajat Celcius. Kalau sudah siap untuk diolah, baru deh disortir dari kotoran dan dicuci. Proses pencucian ini dilakukan secara manual supaya lebih bersih. Setelah itu, masuk ke proses pemotongan supaya proses pengukusannya lebih mudah. Lanjut, ini dia proses pengukusan. Fungsinya supaya daun dan batang Ashitabanya lunak, sekaligus membunuh bakteri yang mungkin ada pada Ashitaba alias steril. Kalau sudah, Ashitabanya dicacah supaya lebih mudah kering saat proses oven. Proses oven berfungsi untuk mengeringkan Ashitaba. Suhu yang dibutuhkan mencapai 100 derajat Celcius. Prosesnya memakan waktu hingga 3 jam. Makin banyak Ashitaba yang mau dikeringkan, makin lama juga waktu pengovenannya. Setiap produksi harus dicek kualitas kelayakannya sebelum masuk ke proses selanjutnya. Pengecekannya mulai dari kadar air, bakteri, dan juga jamur. Kalau sudah oke semua, lanjut lagi deh ke proses pengecekan dengan metal detektor. Lanjut. Ini dia metal detektornya. Dengan alat ini, materi logam yang mungkin terdapat pada serbuk bisa terdeteksi. Kalau ada logamnya, proses dihentikan dulu sementara. Setelahnya, masuk ke proses quality control secara manual. Kadang daun-daun lain ikut tercabut pada saat panen, seperti daun cemara atau kayu. Nah, partikel lain selain Ashitaba itulah yang harus dibuang. Kalau sudah, tinggal ke proses akhir nih, yaitu menggiling daun hingga menjadi serbuk. Penggilingan ini membuat daun menjadi selembut tepung terigu. Teksturnya pun mirip, keren ya. Sepintas, tepung Ashitaba ini mirip sekali dengan green tea ya. Mulai dari warna, bau, dan juga rasanya. Tapi
ada sedikit perbedaan dalam rasa nih. Kalau green tea ada rasa sedikit pahit setelah kita mencicipinya. Tapi kalau di Ashitaba nggak ada rasa pahitnya, enak. Karena Ashitabanya sudah berbentuk tepung seperti ini, jadi gampang deh untuk mengolahnya jadi kue dan minuman. Bareng sama Chef Ervin, Raihan, dan Kira, yuk kita bikin bareng-bareng. Pertama, kita bikin cheesecake ya. Chef Ervin sudah siapkan sponge cake-nya nih. Sekarang giliran Raihan dan Kira yang beraksi. Whipped cream-nya ditambah dengan tepung Ashitaba dulu dan diaduk hingga rata. Baru deh ditambah cream cheese. Terus aduk lagi sampai tercampur dengan sempurna. Sponge cake dioleskan dengan simple sirup sebagai perekat. Baru deh dioles dengan campuran cream cheese yang sudah dibuat tadi. Nah, kalau sudah begini, tinggal dioleskan dengan coklat. Yummy banget nih. Selamat berkreasi ya, Raihan dan Kira. Nah, nggak lengkap nih kalau sudah ada kuenya, tapi nggak ada minumannya. Sekarang, ayo kita bikin boba. Come on! Campurkan boba yang sudah direbus dengan brown sugar. Kalau sudah, masukkan es. Lalu pelan-pelan masukkan susu cair, air campuran Ashitaba, dan susu kental manis. Pelan-pelan supaya airnya nggak terlalu menyatu ya. Jadi gradasi warnanya kelihatan cantik. Rasa Ashitaba tidak sekuat rasa olahan green tea pada umumnya. Dan sama sekali nggak pahit, enak deh. Jadi kata siapa bahan alami berkhasiat itu rasanya suka pahit dan gak enak?